Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang umma hormati seluruh ustadzat, asatidz, musyrif-musyrifah, santri-santri Masjid Hufaz dimanapun berada, dan seluruh para santri dari lembaga-lembaga lain maupun teman-teman umum yang bergabung di rumah maupun yang sedang berada di kantor. Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Jumat yang penuh berkah, yang kita akan membahas tema mengenai agar hidup tak salah arah. Baik, teman-teman semua, kalau kita perhatikan, kenapa ada orang yang memanfaatkan 24 jamnya dengan begitu produktif? Kenapa ada orang yang memanfaatkan 24 jam dengan begitu baik? Dia tahu misalnya dia bangun dari jam 3 atau jam 4 pagi, dia mulai hari dengan beribadah kepada Allah SWT. Kemudian di waktu malamnya dia mengisi dengan begitu baik, siang hari begitu produktif. Ada juga orang-orang yang begitu santai dalam menjalankan kehidupannya. Atau bagi anak-anak remaja mengatakan kaum rebahan misalnya, nggak melakukan apa-apa dalam hari itu selain rebahan sambil nonton drama Korea atau nonton yang lain-lain. Tidak ada hal-hal yang produktif yang dikerjakan. Kenapa ada orang-orang yang bisa berbeda seperti itu? Kenapa ada orang-orang yang berkejaran, fafirru ilallah, dia berlari menuju kepada Allah, fastabiqul khairat, dia berlomba-lomba kepada Allah SWT dengan menghafalkan Al-Quran misalnya, dengan mempelajari agamanya, dengan menonton kajian atau mendengarkan kajian, mendatangi kajian-kajian. Ada orang yang cuek sama sekali, padahal dia seorang muslim, tidak mau menambah ilmu agamanya. Kenapa? Ini kembali kepada paham tidak dia tujuan ketika dia diciptakan oleh Allah SWT. Ada orang-orang yang mengatakan time is money, waktu adalah uang. Jadi per detiknya itu yang dipikirkan adalah uang. Bagaimana caranya agar waktu nggak kebuang sia-sia hanya untuk mendapatkan uang. Ada juga orang yang beranggapan bahwa waktu yang diberikan oleh Allah SWT ini adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang muslim, bahwa setiap kehidupannya berisi ibadah. Dia belajar karena dia beribadah kepada Allah, dia bekerja karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hasilan untuk menjadikan dirinya tidak meminta-minta dan untuk bisa bantu orang lain, bantu keluarganya misalnya. Kemudian dia melakukan amal-amal lainnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan waktu, dan sekali membicarakan mengenai waktu, seorang anak muda tokoh nasional sekarang ya, Shirley Ann Nafit. Dia datang ke Masjid Hufaz dan Umar tanya, sehari tidur berapa jam sih? Dan beliau mengatakan 4-5 jam. Selain daripada itu untuk beribadah dan untuk produktif di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berkarya, untuk produktif. Begitulah teman-teman sekalian ya, mengenai waktu, maka kita akan lihat begitu banyak ayat-ayat bertebaran mengenai hati-hati dengan waktu. Salah satu yang tentu saja teman-teman selalu baca dalam salat adalah surah Al-'Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kita semua rugi kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal salih. Dia selalu nasihat-menasihati. Dalam kehidupan ini nggak bisa tuh, itu urusan dia. Dia mau narkoba, urusan dia, yang penting bukan urusan saya. Oh itu urusan dia buat dosa, dia buat maksiat, yang penting nggak ganggu saya. Nggak bisa. Dalam Islam itu adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Nggak bisa dia apatis, cuek, nggak peduli, nggak bisa. Dia harus nasihat-menasihati dalam kebaikan dan nasihat-menasihati dalam kesabaran. Umar selalu menganalogikan nasihat-menasihati ini dalam perahu. Ketika ada orang naik perahu, orang di bagian bawah dia membolongi perahu untuk minum misalnya. Aduh haus, nggak punya air, kita bolongin aja kapal ini. Kan orang yang di bagian atas kapal nggak bisa mengatakan terserah dia, itu urusan dia, yang penting nggak ganggu saya. Dia ganggu kamu, kenapa? Karena kapal itu akan dimasuki oleh air dan kau akan tenggelam bersama-sama. Artinya adalah dalam agama ini nggak bisa kita menjadi orang yang cuek bebek, teman-teman sekalian. Nggak bisa kita nggak peduli. Kan ada orang-orang yang hilang empati, simpatinya, nggak peduli. Mau kezaliman depan mata, nggak peduli dia. Itu bukan urusan saya, itu urusan dia, nggak peduli. Padahal suatu bangsa bisa jadi hancur juga karena baik. Di sini kita
balik lagi ya teman-teman sekalian mengenai tujuan hidup kita. Ketika kita tahu tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kerugian itu akan dialami manusia ketika dia tidak mengisi kehidupannya dengan iman dan amal salih. Dia banyak bermain-main dalam kehidupannya. Dalam surat Dzariyat 56 yang selalu teman-teman baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi konsep di kepala sebelum melakukan sesuatu, apakah ini bagian dari ibadah kepada Allah? Konsep di kepala sebelum posting sesuatu, apakah ini bagian dari ibadah kepada Allah? Konsep di kepala sebelum mengatakan sesuatu, apakah ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi tujuan hidup kita teman-teman sekalian bukan untuk mengejar kesenangan dunia. Banyak orang-orang di luar sana yang mengejar harta secara berlebih-lebihan, mengejar jabatan dengan menghalalkan berbagai macam cara, mengejar popularitas. Dia bisa bukan 2008 Uma udah mulai main film. Jauh sebelum itu Uma sudah ikut berbagai macam casting waktu cepat. Sukses dalam waktu cepat itu gampang dengan cara yang tidak baik, sebab menyogok dengan cara curang. Itu juga berlaku pada Uma pada saat itu ya, tawari hal-hal seperti itu. Tapi kita tahu teman-teman sekalian, kita bukan semata-mata ngejar uang, ngejar kekayaan, ngejar jabatan, mengejar popularitas dengan menghalalkan berbagai macam cara, tidak. Tapi yang kita lakukan adalah hidup itu bukan tujuannya itu, bukan goals akhirnya itu, tapi hidup ini adalah tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dalam kehidupan kita menjalankan berbagai macam ibadah bukannya mudah, teman-teman sekalian. Teman-teman hafal Quran, ini para penghafal Quran di Maskan Hufat, kan tidak mudah. Ada banyak ujian-ujian yang Allah berikan kepada teman-teman semua. Teman-teman menjadi orang baik tidak mudah. Jadi orang baik itu butuh perjuangan. Jadi orang salih, jadi orang istiqamah itu butuh perjuangan. Dan kau harus mempertahankan itu. Kau harus kuat tenaga untuk bisa menjalankan itu. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, teman-teman sekalian ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang lebih bagus amalannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah senantiasa menguji dalam kehidupan kita supaya Allah lihat siapakah yang lebih baik amalannya. Teman-teman, kalau nggak dikasih ujian, bagaimana Allah bisa tahu kita ini terbaik atau tidak, kita ini lulus atau tidak? Makanya dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah, pasti Allah berikan ujian demi ujian. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah bisa lihat siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Baik teman-teman semua, berikutnya adalah teman-teman lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ya. Tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan akhirnya adalah mati husnul khatimah dan masuk surga dan bertemu Allah. Itu tujuannya orang hamba Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Kahfi ayat ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaklah dia melakukan amal salih dan tidak mempersekutukan dalam ibadah kepada Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Jadi konsep tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah, mati husnul khatimah, masuk surga, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus ada di diri setiap muslim. Tujuan pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman buat target-target ibadah yang jelas. Setiap hari kita ini berhijrah. Dari yang kemarin, hari ini harus lebih baik, hari besok harus lebih baik, dan seterusnya. Berhijrah itu tiada henti, sahabat-sahabat sekalian. Berhijrah dan istiqamah itu tiada henti. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, buat target dari sekarang. Kita ingin belajar apa? Setelah selesai satu pelajaran, mau belajar apa lagi? Belajar ilmu dunia dan akhirat. Quran sampai sekarang belum bisa. Bagaimana mungkin engkau seorang muslim dan tinggal di negara mayoritas muslim, tapi 60% orang-orang Indonesia ini buta Al-Quran. Belajar dari sekarang supaya bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Paksakan diri, tepuk diri, paksakan diri untuk engkau bisa istiqamah di jalan kebaikan ini. Kemudian mati husnul khatimah itu hanya bisa terjadi ketika engkau membiasakan diri dalam hari per hari penuh dengan kebermanfaatan.
Bisa mati husnul khotimah itu nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba, sahabat-sahabat sekalian. Allah matikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi kalau teman-teman biasanya baca Quran, mungkin Allah matikan ketika teman-teman lagi baca Quran. Teman-teman suka tahajud, mungkin Allah matikan teman-teman ketika sedang tahajud. Ada banyak kan video, ada orang baca Quran tiap hari, seorang kakek tua baca Quran, ada CCTV-nya. Kemudian beliau meninggal pada saat lagi baca Quran. Seperti itu. Mati husnul khatimah itu hanya bisa diberikan oleh Allah SWT. Salah satunya ketika engkau berupaya setiap hari untuk melakukan amal-amal salih, melakukan amal-amal baik teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga adalah masuk surga. Itu kemenangan terbesar bagi kita. Jadi orang sukses itu bukan artis-artis yang teman-teman lihat pada saat ini, yang kehidupan di Instagramnya begitu indah. Dia belum sukses sampai kita tahu matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Orang sukses itu adalah orang yang matinya husnul khatimah, yang matinya baik. Dan kemudian Allah takdirkan dia masuk surga dan bertemu Allah. Itu yang disebut sebagai orang sukses. Itulah tujuan hidup kita. Jadi kalau kita sudah mengerti tujuan hidup kita, kita pasti akan berpikir 1000 kali sebelum melakukan sesuatu yang sekiranya itu menjadi main-main dan buang-buang waktu untuk kita. Kita ngobrol sama orang, ngalor ngidul, membicarakan orang lain. Buang-buang waktu, nggak ada waktu untuk itu. Kita berkejaran menemu ajal kita, teman-teman sekalian. Kita berlari menuju kematian kita, nggak ada waktu untuk hal-hal yang menambah dosa seperti itu. Ngobrol ngalor ngidul, nongkrong kesana kemari, nggak jelas. Nggak bisa, kita berkejaran dengan waktu untuk bertemu dengan kematian kita. Ya. Dalam suratul Kahf, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia melakukan amal solih dan tidak mempersekutukan dalam ibadah kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tunduk patuh kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia tahu Allah memerintahkan sesuatu, dia berdoa kepada Allah agar Allah bantu dia dalam menyelesaikan ibadah tersebut. Setiap kali dia tergoda untuk melakukan maksiat, dia minta kepada Allah dengan air matanya agar dia mampu untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Begitulah teman-teman semua. Teman-teman lihat, ya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan hanya untuk makan, minum, tidur, mencari suap nasi untuk keberlangsungan hidup, tidak. Hanya itu saja, tapi tujuannya adalah lebih besar. Tujuan dibalik semua itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 115? Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Innama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ya, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi Allah mengingatkan bahwa Allah enggak membuat kita main-main saja. Dan Allah akan membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang kau lakukan selama ini. Matamu kau gunakan untuk apa? Telingamu kau gunakan untuk apa? Lisanmu dan sebagainya. Anak Ummah, Maryam Khadijah Ibrahim selalu bertanya, "Ummah, ini kan kita di kamar, nanti lampu bisa bicara ya sama Allah, kita ngapain aja? Nanti kasur ini, ranjang ini bisa ngomong ya sama Allah, kita ngapain aja?" Betul. Tidak hanya semua yang bersaksi di anggota badan kita ketika mulut dikunci di hari akhir nanti, tapi semua barang-barang yang ada di sekitar kita, rumput yang bergoyang, itu semuanya akan bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita lakukan. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian, untuk membuat kita mawas diri, kita berhati-hati bahwa gerak-gerik kita dilihat oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah, dan tugas kita adalah mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Baik, maka setelah kita paham beribadah kepada Allah artinya kita tunduk patuh, mengenal, mencintai Allah Subhanahu wa taala, melakukan apapun yang diridhai oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibadah kita bahas, berikutnya tujuan hidup kita adalah surga. Setelah tadi Umar bilang beribadah kepada Allah, mati husnul khatimah dan kemudian masuk surga. Teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu akan mati. Jadi kita hidup ini untuk mempersiapkan mati. Nanti sekali waktu kita akan bahas materi khusus tentang mati, teman-teman sekalian. Karena kalau kita ingat mati, maka pertama kita akan sungguh-sungguh menjalankan kehidupan ini. Kedua, akan ada rasa tawadhu dalam diri kita, rendah hati dalam diri kita. Orang kalau sudah jadi mayat, apa yang mau disombongkan? Nggak bisa apa-apa ya. Jadi kalau orang ingat mati, biasanya dia punya karakter yang bersungguh-sungguh menjalankan kehidupan ini tanpa main-main, berlari menuju kepada Allah, banyak bertaubat, banyak menangis kepada Allah. Dan yang kemudian kedua adalah dia akan menjadi pribadi yang tawadhu, pribadi yang rendah hati. Apa yang mau disombongkan kalau engkau semua pun akan masuk ke dalam kubur. Dalam surah Ali Imran ayat 185, sahabat sekalian,
Kata Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan kalimat tersebut, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Jadi makna beruntung, makna sukses adalah dimasuk surga. Kehidupan dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang memperdayakan. Dari surah Ali Imran ayat ke-185 ada 4 poin di situ yang bisa kita lihat teman-teman sekalian. Apa 4 poin yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 185? Pertama, yakinlah semua jiwa pasti akan mati. Makanya ketika salah seorang anggota keluarga kita meninggal dunia, di COVID ini kan banyak teman-teman dan orang meninggal dunia. Atau mungkin saudara, teman-teman, ayah, ayahnya Oma meninggal dunia, atau banyak lah.